channel. Balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku akan sedikit membahas tentang materi-materi apa saja yang telah dipelajari di semester 2 mata kuliah alat-alat ukur. Oke, yang pertama kita bahas mengenai jembatan arus bolak-balik. Jadi jembatan arus bolak-balik adalah rangkaian pasif yang digunakan untuk mengukur impedansi dengan teknik penyesuaian potensial. Dalam rangkaian ini, seperangkat impedansi yang telah diketahui secara akurat diatur nilainya dalam hubungannya terhadap suatu yang belum diketahui sampai suatu kondisi yang ada, di mana perbedaan potensial antara daya titik dalam rangkaian adalah nol, yaitu setimbang. Kalibrasi dari jembatan arus bolak-balik ini diperlukan untuk melihat tingkat ketelitian meter dibandingkan dengan meter standar, jika dimungkinkan, atau meter yang mempunyai tingkat ketelitian yang sudah diketahui. Karena kalibrasi dengan meter standar mahal, maka pengkalibrasian meter tidak perlu semua meter dikalibrasi. Diputar pada nilai lebih kecil pada lembaga yang berkompeten. Kalibrasi dapat dilakukan sendiri dengan membandingkan tingkat ketelitiannya dengan meter yang telah dikalibrasi. Jembatan arus bolak-balik terbagi menjadi jembatan pembanding kapasitansi, jembatan pembanding induktansi, jembatan high, dan jembatan sharing. Jembatan pembanding kapasitansi digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang telah diketahui. Jembatan pembanding induktansi digunakan untuk pengukuran induktansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah induktor standar yang telah diketahui. Kemudian jembatan high digunakan untuk menentukan induktansi induktor dengan faktor Q tinggi. Salah satu lengan jembatan high memiliki kapasitor yang ditandai secara akurat, yang digunakan untuk menyeimbangkan nilai induktansi yang tidak diketahui. Lengan lainnya berisi resistor. Dan yang terakhir, jembatan sharing. Jembatan sharing adalah salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting, dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan sharing digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum, dia terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut-sudut fasa yang mendekati 90 derajat. Pembahasan kedua mengenai jembatan Wien, alat pentahanan Wigner, dan jembatan impedansi universal. Yang pertama, jembatan Wien. Jembatan Wien dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaiannya sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Jembatan Wien memiliki sebuah kombinasi seri RC dalam satu lengan dan sebuah kombinasi paralel RC dalam lengan sebelahnya. Kemudian alat pentahanan Wigner, salah satu metode yang paling banyak dipakai guna menghilangkan sebagian dan efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pentahanan Wigner atau Wigner Ground Connection. Rangkaian ini menghilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal detektor dan tanah. Kemudian jembatan impedansi universal. Salah satu jembatan laboratorium yang paling bermanfaat dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas sebegitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, induktansi dan faktor penyimpangan Q dari sebuah induktor, dan kapasitansi dan faktor disipasi D dari sebuah kapasitor. Jembatan universal terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar-saklar yang sesuai, detektor AC dan DC, generator AC dan DC, dan standar-standar impedansi digunakan untuk mengukur tahanan AC dan DC. Kapasitansi diukur dalam sebuah kapasitor standar dan tahanan-tahanan presisi di dalam sebuah jaringan 4 lengan beserta cara-cara untuk menentukan kerugian di dalam kapasitor yang tidak diketahui. Kemudian pengukuran listrik menggunakan osiloskop.
Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Pada kebanyakan aplikasi, grafik yang ditampilkan memperlihatkan bagaimana sinyal berubah terhadap waktu. Osiloskop ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama display, yang menyerupai tampilan layar televisi tetapi tidak berwarna dan berfungsi sebagai tempat sinyal uji ditampilkan. Pada layar terdapat garis-garis melintang secara vertikal dan horizontal yang membentuk kotak-kotak disebut div. Arah horizontal mewakili sumbu waktu dan garis vertikal mewakili sumbu tegangan. Yang kedua, panel kontrol. Itu berisi tombol-tombol yang bisa digunakan untuk menyesuaikan tampilan yang ada di layar. Pada gambar sumbu vertikal Y mempresentasikan tegangan V, pada sumbu horizontal X menunjukkan besaran waktu T. Layar osiloskop dibagi atas 8 kotak skala besar dalam arah vertikal dan 10 kotak dalam arah horizontal. Tiap kotak dibuat skala yang lebih kecil. Sejumlah tombol pada osiloskop digunakan untuk mengubah nilai skala-skala tersebut. Sinyal osiloskop juga dinyatakan dengan 3 dimensi. Sumbu vertikal Y mempresentasikan tegangan V dan sumbu horizontal X menunjukkan besaran waktu T. Tambahan sumbu Z mempresentasikan intensitas tampilan osiloskop. Tetapi bagian-bagian ini biasanya diabaikan karena tidak dibutuhkan dalam pengukuran. Wujud atau bangun dari osiloskop mirip dengan sebuah pesawat televisi dengan beberapa tombol pengatur, kecuali terdapat garis-garis atau grid pada layarnya. Fungsi dan kegunaan dari osiloskop. Yang pertama, menganalisa tingkah laku besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar. Yang kedua, mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu. Yang ketiga, mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi. Yang keempat, mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik. Yang kelima, membedakan arus AC dengan arus DC. Yang keenam, mengecek noise pada sebuah rangkaian listrik dan hubungannya terhadap waktu. Berikutnya prinsip dan cara kerja osiloskop. Secara prinsip kerjanya ada dua tipe osiloskop. Yang pertama, analog atau Art Analog Real Time Oscilloscope. Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung sesuai bentuk sinyal kemudian menampilkannya pada layar. Yang kedua, osiloskop digital atau DSO, Digital Strong Oscilloscope. Osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur dengan menggunakan ADC, Analog to Digital Converter, untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Dalam osiloskop digital, gelombang yang akan ditampilkan lebih dulu disampling atau dicuplik dan didigitalisasikan. Kemudian GPS atau Global Position System. GPS merupakan sistem berbasis satelit yang menggunakan kumpulan dari 24 satelit untuk memberikan pada pemakai posisi yang akurat. GPS dapat digunakan untuk pengukuran yang akurat pada semua aplikasi. Jenis GPS dibedakan dari teknik penerima yang digunakan dan bekerjanya. GPS asli dirancang untuk keperluan militer, digunakan kapan saja di permukaan bumi. Segera setelah yang asli diajukan dibuat menjadi jelas, sipil juga dapat menggunakan GPS, dan tidak hanya menggunakan untuk menentukan posisi personal. Dua pemakai utama yang menggunakan GPS dalam aplikasi sipil yaitu untuk navigasi kapal dan keperluan penelitian. Sekarang aplikasi sudah berkembang sampai navigasi mobil, bahkan pada konstruksi mesin otomasi. GPS memiliki fungsi yaitu untuk menentukan koordinat posisi objek berdasarkan olah data beberapa satelit diukur terhadap titik objek relatif yang sudah diketahui, sehingga dapat ditentukan besarnya latitude atau garis lintang, longitude atau garis bujur, dan ketinggian dari permukaan laut. Adapun jenis GPS yaitu GPS untuk militer, GPS untuk navigasi, GPS untuk sistem informasi geografis, GPS untuk sistem pelacakan kendaraan, dan GPS untuk pemantau gempa.
Konfigurasi GPS meliputi 3 segmen, yaitu segmen ruang orbit di satelit di bumi, segmen kontrol, dan segmen pemakai. Kemudian sound level meter dan lux meter. Sound level meter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan suara yang tidak dikehendaki atau yang menyebabkan rasa sakit di telinga. Sound level meter digunakan untuk dapat mengukur kebisingan antara 30 sampai 130 dB dalam satuan dBA dari frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Prinsip kerja sound level meter inilah didasarkan pada getaran yang terjadi yang menimbulkan terjadinya sebuah perubahan pada tekanan udara dan ditangkap oleh sistem peralatan. Kebisingan sound level meter ini sangat cocok digunakan pada ruangan yang tertutup, misalnya lingkungan industri. Sedangkan kekurangannya adalah pengaruh kecepatan angin dan bila dipakai di tempat terbuka, membuat ini intensitas suara yang tertukar tidak sesuai dengan intensitas suara dari sound level meter. Kemudian lux meter. Lux meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat penerangan atau tingkat iluminasi. Alat ini bagian-bagiannya terdiri sebuah sensor dengan sel foto atau fotodiode dan layar panel. Hal ini harus diperhatikan dalam penggunaan alat ini adalah sensor harus diletakkan pada tempat yang tepat atau saat melakukan pengukuran untuk penghasilan pembacaan yang akurat. Berkenaan dengan sensitivitas, sensor yang tinggi, sensor harus ditempatkan pada tempat yang aman. Bila pada layar panel tertera lowbat, sebaiknya baterai harus diganti. Alat ini biasanya digunakan pada bidang arsitektur, industri, fotografi, biologi, dan lain sebagainya. Kemudian anemometer dan barometer. Anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. Kata anemometer berasal dari bahasa Yunani, anemos yang berarti angin. Angin merupakan udara yang bergerak ke segala arah. Angin bergerak dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain. Anemometer ini pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Alberti dari Italia pada tahun 1450. Fungsi dari anemometer yaitu mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, dan memperkirakan kecepatan dan arah angin. Anemometer terbagi menjadi anemometer tabung bertekanan, anemometer mangkok, anemometer propeller. Berdasarkan jenisnya, anemometer berdasarkan kecepatan. Yang pertama ada anemometer piala, anemometer kincir angin, anemometer laser Doppler, anemometer sonik, anemometer bola pingpong, dan anemometer hot wire. Jenis anemometer berdasarkan tekanan, ada anemometer piring dan anemometer tabung. Prinsip kerja anemometer. Cara kerja anemometer dari sudut pandang lain yaitu dengan memanfaatkan rotasi yang terjadi saat angin menggerakkan mangkok pada perangkat ini. Seperti yang sudah diketahui bahwa anemometer mangkok adalah jenis yang paling banyak digunakan. Ini terdiri dari beberapa mangkok yang menempel pada ujung lengan horizontal terpasang pada proses vertikal. Penangkapan dalam mangkok angin menyebabkan mangkok berputar, poros yang terhubung ke perangkat yang memberikan kecepatan angin dalam mili per jam, kilometer per jam atau knot. Poros dihubungkan ke generator listrik. Jumlah arus yang dihasilkan oleh generator bervariasi dengan kecepatan angin. Cara kerja anemometer. Pada saat tertiup angin, maka baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Semakin besar kecepatan angin meniup, maka semakin cepat pula putaran baling-baling tersebut berdasarkan jumlah putaran per detiknya. Maka akan diketahui jumlah dari kecepatan anginnya. Pada anemometer terdapat bagian alat pencacah yang berfungsi menghitung jumlah kecepatan angin. Hasilnya akan dicatat, kemudian akan disesuaikan dengan skala Beaufort C. Barometer.
Barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Jika tekanan udara yang terukur tinggi menunjukkan cuaca yang bersahabat, namun sebaliknya jika yang terukur tekanan rendah memungkinkan terjadi badai. Tekanan atmosfer yang merupakan berat udara di atmosfer bila digunakan untuk memprediksi pola cuaca. Pola cuaca umumnya disertai dengan perubahan tekanan atmosfer dari tinggi ke rendah atau sebaliknya. Fenomena inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran cuaca. Jenis-jenis barometer. Barometer terbagi menjadi barometer air raksa. Merupakan barometer yang memiliki rongga berisi air yang umum digunakan yaitu air raksa. Selain air raksa, barometer ini juga dapat diisi dengan air. Kemudian barometer air. Barometer air juga dikenal sebagai termometer GOT, terdiri dari wadah kaca tertutup yang setengah terisi air dan semacam cabang kecil atau cerat. Cerat kaca terhubung ke wadah kaca. Barometer Androide diciptakan pada tahun 1843. Barometer Android ini memiliki mekanisme yang rumit untuk membaca perubahan tekanan atmosfer. Barometer Android terdiri dari wadah dan semacam logam lentur yang dikenal sebagai kapsul aneroid atau sel. Barograf. Barograf merupakan jenis barometer aneroid, namun tidak hanya melakukan pembacaan, melainkan juga merekam hasil pencatatan selama periode waktu tertentu. Dibuat dari silinder logam dan logam pena. Barograf membaca perubahan tekanan atmosfer seperti barometer aneroid, sedangkan lengan pena mencatat hasil pengukuran pada kertas atau media lain. Bagian-bagian dari barometer yaitu vanir yang berfungsi untuk mencari tinggi minus air raksa. Skala barometer berfungsi untuk membaca tekanan udara pada saat itu. Skrup pengatur vanir berfungsi untuk menggerakkan vanir naik turun agar minus sejajar dengan air raksa. Termometer tempel berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan sebelum kita membaca tekanan udara pada barometer. Termometer ini harus dibaca terlebih dahulu untuk mengetahui koreksi pada hasil tekanan yang dibaca. Lubang udara atau ventilasi berfungsi untuk memasukkan udara keluar dalam barometer air raksa, sehingga barometer dapat membaca tekanan udara di sekitarnya. Bejana air raksa berfungsi untuk menampung air raksa. Bejana tersebut terbuat dari besi dengan sebuah piringan berlubang 3 untuk mengurangi guncangan sewaktu alat dibawa. Skrup operasional berfungsi untuk mencegah air raksa agar tidak tumpah dan tidak berkurang volumenya. Cara kerja barometer. Untuk jenis air raksa harus diletakkan pada ketinggian yang tidak lebih dari 300 meter dan jangan diletakkan di tempat yang cukup tinggi. Kemudian harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Diletakkan di ruangan yang kering, tertutup atau terhindar dari sinar matahari dan tidak terdapat pendingin atau penghangat ruangan. Suhu yang terlalu dingin dan panas dapat mempengaruhi kinerja alat ini. Cara kerja barometer ini akan berbunyi secara otomatis jika tekanan air raksa naik. Segera mengecek ketika alat berbunyi. Sedangkan untuk aneroid mempunyai cara kerja yang berbeda dengan air raksa. Bagi yang tinggal di dataran rendah tidak perlu memperhatikan letak, sebab sebagian besar telah diatur pada tingkat dasar permukaan laut. Jenis aneroid harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan kondisi suhu di wilayah tersebut. Caranya dengan memutar skrup setting menggunakan obeng. Karena alat ini mempunyai alarm, ketahui juga penggunaan aneroid lain terlebih dahulu supaya dapat mengetahui besarnya tekanan suhu pada wilayah tersebut. Apabila pengaturan aneroid berbeda, akan menghasilkan informasi yang berbeda pula. Psikometer adalah perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada psikometer menggunakan 2 buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer utama merupakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, sedangkan termometer yang kedua merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Komponen dari psikometer yaitu termometer bola kering, termometer bola basah, kain, air suling. Prinsip kerja psikometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara biasa, dan yang kedua digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Bagian bawah termometer diliputi kain atau kapas yang basah. Pada termometer bola basah, tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau
titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Suhu termometer basah bola lampu lebih dingin dibandingkan dengan termometer kering bola lampu. Perbedaan suhu antara termometer kering, wet bulb, dan dapat digunakan untuk menghitung jumlah uap air di udara. Hal-hal yang sangat dipengaruhi ketelitian pengukuran kelembapan dengan menggunakan psikometer. Sifatnya peka, teliti, dan cara membaca termometer. Kecepatan udara melalui termometer bola basah, ukuran, bentuk, bahan, dan cara membasahi kain, letak bola kering atau bola basah, suhu dan murninya air yang dipakai untuk membasahi kain. Secara konvensional, psikometer dibagi menjadi 4 tipe, yaitu psikometer bola basah, bola kering, psikometer Assmann, psikometer Whirling, psikometer rambut. Perbedaan dari keempat tipe tersebut terdapat pada cara penggunaannya, prinsip kerja, dan cara pengamatan dan pembacaannya. Kalibrasi. Pengujian dilakukan terhadap sistem tersebut pada rentang kelembapan relatif yang biasa dipakai untuk melakukan kalibrasi, yaitu dari 10% hingga 95%. Pengukuran ketidakseragaman tes chamber telah dilakukan pada rentang kelembapan tersebut dengan menggunakan 2 buah sensor. Hasil akhir pengujian menunjukkan sistem yang dibangun mampu memberikan kemampuan ukur terbaik masing-masing adalah 0,62% pada RH 10% dan 0,51% pada RH 60% dan 95%. Proses pengukuran. Psikometer terdapat 2 skala, yaitu menunjukkan kelembapan dan satu menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya. Kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H dan kalau suhu dengan derajat Celcius. Ada bentuk psikometer atau hygrometer lama, yaitu berbentuk bundar atau berupa termometer yang dipasang di dinding. Cara membacanya juga sama, bisa dilihat pada raksanya di termometer satu yang untuk mengukur kelembapan dan satu lagi yang mengukur suhu. Perlu diperhatikan pada saat pengukuran dengan psikometer atau hygrometer, selama pembacaan haruslah diberi aliran udara yang berhembus ke arah alat tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mengipasi alat tersebut dengan secari kertas atau kipas, sedangkan pada sling alatnya harus diputar. Termograf. Termograf adalah alat yang terdiri dari gabungan antara alat pengukur suhu atau termometer dan pengukur kelembapan atau hygrometer. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara otomatis. Dengan menggunakan pias kertas sebagai hasil yang dilihat, kemudian di bagian kertas tersebut terdapat pengukur suhu atau bagian atas kertas dan pengukur kelembapan bagian bawah kertas. Dengan menggunakan sebuah sensor, maka grafik perubahan suhu bisa diketahui karena sensor tersebut sangat peka terhadap suhu sekitar, di mana mengalami pemuaian bila suhu meningkat dan menyusut jika suhu rendah. Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembapan nisbi udara. Bila udara lembab, rambut mengembang, menggerakkan engsel, diteruskan ke tangkai pena sehingga tangkai pena naik, begitu juga sebaliknya. Alat ini dipasang dalam sangkar agar tidak terkena sinar matahari atau hujan dan angin secara langsung. Satuan suhu pada termograf adalah Celcius, sedangkan satuan pada kelembapan atau relative humidity atau RH adalah persen. Alat ini mencatat otomatis temperatur dan kelembapan sebagai fungsi waktu selama 24 jam. Bagian-bagian dari alat termograf yaitu bola gelas, lensa cembung untuk mengumpulkan sinar matahari ke suatu titik api, tempat menyisipkan kertas pias, pengatur kertas pias, penunjuk yang dinyatakan lintang pada waktu alat disetel, 3 buah skrup penyetel kedudukan horizontal. Cara kerjanya, lamanya penyinaran matahari dicatat dengan jalan memutuskan atau memfokuskan sinar matahari melalui bola gelas sehingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai pias yang khusus dibuat untuk alat ini dan meninggalkan pada jejak pias.
Dipergunakannya bola gelas dimaksudkan agar alat tersebut dapat dipergunakan untuk memfokuskan sinar matahari secara terus-menerus tanpa terpengaruh oleh posisi matahari. Pias ditempatkan pada kerangka cekung yang konstrik dengan bola gelas dan sinar yang difokuskan tepat mengenai pias. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak pias terbakar yang tak terputus. Tetapi jika matahari bersinar terputus-putus, maka jejak di pias pun akan terputus-putus. Dengan menjumlahkan waktu dari bagian-bagian terbakar yang terputus-putus, akan diperolehnya penyinaran matahari. Kemudian aktinograf, alat yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Dari radiasi matahari langsung, radiasi yang dipantulkan atmosfer, dan radiasi difusi dari langit dalam satu hari. Radiasi matahari adalah energi yang dikeluarkan, dipancarkan, atau diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. Berdasarkan asal dan sumbernya, radiasi dapat dikelompokkan menjadi radiasi solar langsung, radiasi terestrial, dan radiasi total. Komponen utama dari aktinograf yaitu sensor, gelas dome, plat pengukur, mekanik pembesar, tangkai dan pena pencatat, drum clock, pengatur level, kontainer skala gel, bagian dasar, dan penutup atau cover. Jenis dari aktinograf atau aktinograf bimetal adalah alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari dan lamanya penyinaran matahari. Alat ini digunakan sensor bimetal dengan satuan K kal per cm². Logam bimetal akan memuai apabila terjadi perubahan suhu dan pena yang ada di dalam aktinograf bimetal akan bergerak dan melukis kertas pias karena adanya perbedaan suhu. Keping bimetal terdiri dari dua lempeng logam yang memiliki kepekaan dan yang tinggi terhadap perubahan suhu. Prinsip kerja dari aktinograf. Aktinograf bekerja dengan prinsip perbedaan temperatur antara dua strip paralel bimetal bercat putih dan hitam. Perbedaan temperatur terjadi karena radiasi matahari yang sampai ke bimetal bercat putih akan dipantulkan, maka strip ini hanya respon terhadap temperatur ambang, sedangkan radiasi yang sampai ke bimetal hitam akan diserap dan diabsorpsi sehingga strip ini akan respon terhadap temperatur ambang dan radiasi yang akan datang. Akibatnya terjadi distorsi atau menggeliat terhadap bimetal putih. Masing-masing strip putih dan strip hitam dihubungkan dan sisi-sisi lain bimetal putih dihubungkan ke peti instrumen serta sisi-sisi lain bimetal hitam dihubungkan ke tangkai pena melalui sistem tuas, sehingga masing-masing akan saling meniadakan kondisi ambang dengan meninggalkan keluk atau kurvatur yang mempresentasikan intensitas radiasi yang akan datang dan secara proporsional ditunjukkan oleh posisi pena dan kertas pias. Metode operasi aktinograf yaitu awalnya operasi dimulai pukul 6 waktu setempat saat matahari belum terbit. Buka cover atau penutup alat, lepaskan drum clock dari shaftnya, pasang kertas pias, sisi pias tepat berhimpit dijepit drum clock, dihidupkan sistem drum lock, putar drum lock agar ujung pena tepat jatuh dan pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover penutup. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Pada hari berikutnya ulangi langkah tersebut. Kemudian Campbell-Stokes. Campbell-Stokes secara khusus dipergunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satu hari di mana alat tersebut dipasang. Campbell-Stokes adalah alat untuk mengukur matahari terbit dengan satuan persen. Bagian-bagian Campbell-Stokes yaitu bola kaca pejal umumnya berdiameter 96 cm, plat logam berbentuk mangkuk, bagian pendiri atau stand, bagian dasar terbuat dari logam yang dapat di-leveling, dan kertas pias. Prinsip kerja Campbell-Stokes. Sinar matahari yang datang menuju bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling bola kaca pejal, akan difokuskan ke atas permukaan kertas pias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk yang meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak pias yang terbakar dan tidak terputus-putus.
Tetapi jika matahari bersinar terputus-putus, maka jejak bias pun akan terputus-putus. Metode operasi Campbell-Stokes. Setting up. Pilih tempat di mana sinar matahari sepanjang hari bebas ke arah alat ini. Permukaan dasar alat ini ditempatkan harus stabil. Temperatur, humidity, angin, dan vibrasi tidak mempengaruhi leveling. Bagian terbuka mangkuk logam harus mengarah ekuator. Leveling dapat dilakukan dengan mengatur posisi 3 buah mur. Kemudian memasang pias. Pias terdiri dari 3 bagian, yaitu pias lurus dipasang pada pasangan celah yang ada di tengah mangkuk, pias pendek pada pasangan celah bagian atas, pias panjang pada celah bagian bawah. Pias pendek dipergunakan dari pertengahan Oktober sampai dengan akhir Februari, pias lurus dari awal Maret sampai dengan pertengahan April, dan awal September sampai dengan akhir Agustus. Pias dimasukkan ke celah sehingga garis tanda 12.00 benar-benar tepat dengan tanda 12.00 pada mangkuk. Pada titik tertentu, kira-kira jam 14.00 dan 10.00, mangkuk dilengkapi 3 lubang. Masukkan pin logam yang tergantung dengan rantai dari sisi luar ke dalam salah satu lubang tersebut, atau sesuai pias, agar pias tidak berubah posisi. Pengaturan utara, selatan, dan leveling. Atur agar skala derajat lintang pada alat menunjukkan lintang tepat alat ditempatkan. Perhatikan jejak pembakaran pada pias. Bila pengaturan utara, selatan, dan leveling tepat, maka jejak ini harus sejajar dengan tengah pias. Cara menentukan true solar time atau true local time, medium local time atau standard time kurang lebih lambda S dikurang lambda. True local time sama dengan medium local time dikurang equation of time. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu posisi alat harus benar-benar rata udara. Hal ini dapat dilihat dari water pass yang ada di alat. Salah satu Campbell-Stokes harus menghadap utara agar pias melintang barat-timur. Dan kemiringan bola pejal harus sesuai dengan posisi stasiun lintang. Kaki Campbell-Stokes harus dibalut kuat agar tidak bergeser. Dan ketinggian alat adalah 1,2 meter dengan tiang yang kokoh. Pias harus sesuai dengan bulan pengamatan. Itulah sedikit materi-materi yang ada pada semester 2 pada mata kuliah alat-alat ukur. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.